Halo teman-teman, welcome to my channel. Ketemu lagi bareng Vanessa di channel ini. Untuk video kali ini, Vanessa akan menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk dalam kolom komentar YouTube Vanessa ya, di video-video Vanessa yang belum Vanessa jawab sama sekali. Nah, sebelumnya jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu untuk tonton video ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini tuh Vanessa akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang perbankan ya yang sudah masuk di kolom komentar video-video Vanessa yang lalu nih, entah itu tentang kayak fitur perbankan dari Bank Mandiri seperti Livin by Mandiri ataupun yang lainnya, ataupun tentang kayak pertanyaan mengenai kayak Kriya Mandiri, terus apa ya, PKWT dan lain sebagainya lah. Nanti Vanessa secara random aja untuk membacakan mungkin pertanyaan yang perlu ada jawaban kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja ya teman-teman ke pertanyaan pertama, yaitu dari Kak Andi Nurtina Wilyah. Nah, ini pertanyaan tentang living investasi ya. Jadi gini, Kak, jika investasi di Livin by Mandiri dengan pembelian 10.000, apakah tiap bulannya saldo kita dipotong 10.000 atau tidak? Nah, jadi gini teman-teman, di Livin by Mandiri, terutama di fitur living investasi, itu kan sudah mulai bisa nih pembelian mulai dari 10.000 untuk pembelian seperti reksadana. Nah, untuk pembeliannya itu bisa kita atur nih, mau pembelian secara satu kali pembelian atau setiap bulannya. Nanti kalian akan disajikan fitur seperti ini. Nah, nanti kalian klik aja nih, mau setiap bulan auto debit langsung dari rekening saving kalian ke rekening investasi, ataupun kalian hanya satu kali pembelian. Kalau misalnya nih kalian pembeliannya hanya satu kali, nah nanti itu potongannya ya pas saat kalian melakukan transaksi. Tapi kalau misalnya kalian bikin otomatis auto debit, itu otomatis tiap bulannya akan kepotong, kepotong, kepotong. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini dari Kak Rizka Oktariani 3957 tentang tes Kriya Mandiri, tes Thomas Gia Part 2 ya. Dia tanya, Kak, psikotesnya ada menggambar atau tidak ya? Jadi gini teman-teman, di tes Gia Thomas ini itu nggak ada kita menggambar. Kayak misalnya tes CPNS ataupun tes TNI Polri itu kan ada ya kayak tes psikotesnya yang gambar gitu. Tapi kalau misalnya di Kriya Mandiri sendiri, di Bank Mandiri sendiri dan juga pakai Thomas itu tidak ada untuk tes kita menggambar, tapi kita cuma lihat gambar aja terus kita tentuin nih yang sesuai yang mana. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini dari Gilvani Putri. Kak, aku teller baru Bank Mandiri, wajar nggak Kak kalau belum hafal kode transaksi atau kodran? Jadi kalau ada tiap nasabah aku harus lihat catatan dulu, tapi nasabah kadang nggak sabaran. Oke, nah gini ya Kak, jadi kalau misalnya seorang teller itu, atau bukan teller aja ya, sebenarnya semua frontliner itu kita memegang teguh jiwa servis, di mana jiwa servis itu ada tiga nih, ada tiga. Yang penting, yang pertama adalah cepat. Cepat itu nggak lama, jadi kita melakukan transaksi nasabah itu nggak lama, nggak membuat nasabah bosen. Nah, yang kedua itu adalah handal. Handal itu nggak salah. Jadi kita harus benar-benar kerja itu semaksimal mungkin. Jangan sampai ada salah satu itu komplainan dari nasabah. Misalnya kita salah kayak berita transaksi atau enggak, paling fatal itu salah kotoran kayak gitu. Nah, ketiga itu adalah nyaman. Nyaman itu membuat nasabah nyaman. Dimana nyaman itu juga berfaktor dari kecepatan, keakuratan kita dalam menjalankan transaksi. Nah, jadi kalau menurutku ya, untuk case seperti ini kalian tuh benar-benar harus effort yang tinggi dulu nih. Kalian harus banyak belajar, banyak hafalin untuk kotoran-kotoran, untuk transaksi-transaksi yang sering terjadi di kantor kalian. Jangan sampai nih kalian nanti terlepas dari masa training setelah 1 bulan selesai, terus kalian sudah benar-benar udah pakai baju dinasnya dari Bank Mandiri, terus kalian masih lama dalam melakukan transaksi kayak gitu kan. Apa ya, kita kan diperbankan ya, kita jual pelayanan, jual service kepada customer. Ketika customer memang dia nggak nyaman, otomatis customer itu akan melepas kita sebagai partner bisnisnya kayak gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa hafalin untuk kontran-kontran. Terus kalau misalnya di customer service kita hafalin ya hal basic dulu lah kalau misalnya baru awal nih ya, kayak biaya-biaya admin kayak gitu sih. Jadi ketika nasabah itu tanya apapun ke kita, kita bisa jawab dengan tepat juga kayak gitu. Oh ya, dan dulu tuh aku kalau misalnya hafalin kotoran-kotoran gini, itu aku sering kalau pas pulang kerja ya, itu aku tulis nih.
aku tulis, aku tipe orang yang ini hafalan itu aku tulis. Jadi yang sering transaksi itu biasanya aku tulis apa nih, misalnya 2111 untuk setoran tunai kayak gitulah. Mungkin kalian juga bisa aja nih, atau misal belum lengkap nih, belum lengkap lagi, belum hafal ya untuk semua kotoran ya. Memang kan banyak sekali kotoran di dalam user kita, ya kan. Nah, itu yang paling sering transaksi itu apa sih? Biasanya 211, 2101, kayak setoran tunai tanpa buku tabungan, setoran tunai dengan buku tabungan, terus cetak buku tabungan, penarikan, terus SKN, RTGS, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin kalian bisa bantu tulis, terus kalian tempelkan di meja kerja kalian. Kayak gitu nggak apa-apa kok, misalnya bisa untuk membantu percepatan kita dalam memberi pelayanan kepada nasabah. Oh ya teman-teman, satu tips juga untuk kalian. Jadi kalau kalian tuh kalau melayani nasabah itu jangan sampai kalian gugup ya, karena kelihatan banget nih kalian gugup dalam melayani nasabah. Misalnya kalian dari awal transaksi sampai akhir itu kalian gugup terus, itu pasti akan kelihatan dan itu akan ambiar semua yang ada di pikiran kita, yang akan bisa kita mau tekan apa, terus abis itu kalau misalnya kita ditanya nasabah apa kayak gitu, kalau misalnya kita kita gugup itu pasti akan ambiar teman-teman gitu. Pokoknya kalau misalnya ini nasabah nggak sabaran terus kita belum hafal, kita mencoba tenang aja, kita tetap tersenyum biar nutupin kegugupan kita kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya memang kerja di pelayanan kayak gini tuh mental mental adalah utama sih gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Nurul Intan. Untuk PKWT D3 bisa atau harus S1? Nah, jadi kalau misalnya untuk PKWT saat ini, setahu Vanessa itu adalah minimal S1. Ketika kalian nih masuk kria di D3, kalian usahain di tahun pertama kalian harus langsung ambil kuliah lagi teman-teman, biar kalian bisa direkomendasikan untuk tes PKWT dan juga bisa lolos PKWT kayak gitu. Tapi eh, nggak melulu S1 bisa lulus semua ya. Tetap kita panduannya kalau misalnya di Bank Mandiri itu ya minimal untuk lulusannya S1, kemudian kalian harus juga lolos tes PKWT-nya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Good Movie. Tips lulus SDP, Kak. Nah, tips lulus SDP mungkin ini aku akan tanyakan dulu ya sama senior aku yang sudah SDP ya. Apa nih tips lulus untuk SDP ini? Karena Vanessa sendiri tuh masih pelaksana ya, belum pelaksana ya, tapi baru PKWT. PKWT itu pegawai kontrak. Jadi gini teman-teman, di Bank Mandiri itu ada beberapa jenjang karir ya, jenjang karir. Nah, yang pertama itu adalah kalau misalnya kalian berangkatnya ini dari Kria, kayak Vanessa ini. Vanessa itu dulu Kria. Kria dulu adalah pegawai yang kontrak, magang. Pegawai magang nih, yang paling basic lah kayak gitu. Nah, kalian kalau misalnya lolos untuk tes PKWT-nya, kalian bisa menjadi pegawai kontrak dulu nih di Bank Mandiri. Setelah itu, setelah nanti ada mungkin ada tes lagi, kalian akan masuk dalam pegawai tetap Bank Mandiri gitu. Nah, setelah pegawai tetap atau pelaksana ini, kalian nanti misalnya kalian direkomendasikan lagi untuk tes, kalian akan masuk ke supervisor atau P3K gitu. Ada keempat nih ya, P3K, jadi supervisornya CS Teller kayak gitu. Setelah kalian misalnya memang direkomendasikan lagi, kalian akan mengikuti tes SDP. Nah, SDP ini itu adalah jalur dari pelaksana untuk menjadi officer kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih bingung antara SDP sama ODP itu apa, nah kalau misalnya SDP itu adalah officer yang berangkatnya dari pelaksana. Tapi kalau misalnya yang ODP itu adalah officer yang langsung masuknya jalur untuk pimpinan kayak gitu, kayak officer kayak gitu teman-teman. Semoga kalian nggak bingung ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini dari @user GT3BN1OX8R tentang video ini ya, cara penukaran uang rusak ke bank dan juga Bank Indonesia ya. Dia ya kalau uangnya rusak 10.000 atau 50.000, sedangkan ongkosnya lebih dari segitu, mending tidur capek-capek ke BI, belum lagi syarat-syaratnya ribet kayak gitu. Nah, jadi gini teman-teman, untuk teman-teman yang saat ini mau melakukan penukaran uang rusak, kalian bisa aja nih coba di bank
terdekat bank BUMN ya, yang terdekat dari rumah kalian. Kalian tukar aja uangnya di situ ya. Jadi, tapi ada ketentuannya ya teman-teman. Kalau untuk uang yang rusak itu kayak gimana? Kalian bisa cek aja sih di video yang ini. Jadi kalian nggak usah langsung ke Bank Indonesia. Kalian cek aja. Kalian tukar aja ke bank terdekat dari rumah kalian gitu. Kalau cuma satu lembar atau dua lembar mungkin itu bisa di ini ya, bisa ditolerin, bisa dibantu kayak gitu. Tapi kalau misalnya rusaknya memang udah nggak sesuai ketentuan, kalian pasti akan ditolak. Tapi kalau misalnya masih ada ketentuan misalnya seperempat ataupun hanya sobek sedikit gitu, pasti yakin di ini kok dibantu dibantu dari banknya. Nah ini ada yang tanya tentang inner hijabnya beli di mana kak? Bagus, enak ya dipakai. Nah untuk innernya nanti aku kasih di sini ya teman-teman. Kalian bisa langsung check out aja. Harganya murah kok, kemarin aku beli nggak sampai 30.000. Tapi itu enak banget. Nanti aku kasih linknya ya. Aku kasih ini aja di sini untuk Shopee-nya. Nah selanjutnya ini dari Ashfariki. Kak, kemarin daftar di Talentik Mandiri Region 8, bagian banking staff. Saya fresh graduate, alhamdulillah dapat undangan email ikut screening. Jadi ini bisa meskipun masih belum punya pengalaman ya. Iya Kak, jadi kalau misalnya untuk jalur fresh graduate untuk banking staff ataupun kria dan lain sebagainya itu nggak melulu harus punya pengalaman ya. Tapi kalian yang penting bisa lolos semua tesnya, pasti kalian bisa diterima kayak gitu. Jadi uh, memang Bank Mandiri itu buka lowongan bukan hanya untuk yang berpengalaman saja, tapi yang fresh graduate pasti juga dibuka gitu. Jadi jangan minder ketika kalian memang belum punya pengalaman. Dulu Vanessa juga gitu kok, maksudnya belum ada pengalaman sama sekali, paling pengalamannya cuma pengalaman magang biasa kayak gitu loh, nggak dari perusahaan gitu. Semoga lolos ya. Selanjutnya ini dari user user XVCB. Gaji 3,7 itu untuk semua kota atau beda-beda kota? Gaji 3,7 itu untuk semua kota atau berbeda-beda tiap kotanya, Kak. Nah, setahu Vanessa untuk gaji dari Bank Mandiri itu semua rata ya, semua sama ya gaji pokoknya. Mungkin yang hanya membedakan itu kayak tunjangan-tunjangan. Yang Vanessa tahu sih ya, tunjangan yang beda itu di Papua. Kalau Papua itu ada tunjangan apa ya? Tunjangan kemahalan kalau nggak salah. Kayak gitu. Tapi kelihatannya ini setiap tahun tuh Bank Mandiri gajinya juga nambah terus sih. Maksudnya bukan bukan start di situ aja. Dulu Vanessa masuk itu gaji masih 2,7. 2,7 itu udah full semua ya, tapi sekarang udah 3,7 untuk pria. Selanjutnya dari Alawiyah Husna 9198. Apa bedanya teller yang ada GB-nya sama teller aja, Kak? Aduh, sorry banget kalau pertanyaanku aneh. Nggak aneh kok pertanyaan, emang ini perlu dipertanyakan ya sebenarnya ya. Bedanya teller GB sama teller biasa itu apa? Nah, kalau teller GB itu dia bertempat. Ini kita ngomong ini ya, penempatannya aja ya. Itu penempatannya di Smart Brands, entah di Upgrade Brands atau hybrid brands kayak gitu teman-teman. Jadi teller GB itu dia bukan sebagai teller aja, dia juga sebagai brand ambassador, terus sebagai teller GP ataupun yang lainnya. Jadi dia tuh ditaruh di CS oke, ditaruh di teller oke, ditaruh di sales, bukan sales ya, kita bahasanya tuh brand ambassador kayak gitu. Oke, tapi kalau misalnya teller itu ya wes dia kerjanya di teller aja wes, terus dia kerjanya tuh bukan di Smart Brands ya, bukan di cabang Smart Brands ya, tapi di cabang yang belum Smart Brands kayak gitu, jadi cabang yang biasa itu teman-teman. Oke, selanjutnya dari Lukman Darmawan. Kak, saya kan daftar ODP Mandiri sudah sampai tahap MCU. Itu kalau ada buta warna gimana ya Kak ya? Selamat ya sudah sampai tahap di medical check up untuk tes ODP-nya. Kemungkinan besar sih kalau misal udah di tahap ini pasti lolos juga. Tapi aku pernah tanya nih sama salah satu ya sama rekananku lah kayak gitu.
Kalau untuk buta warna ataupun ada penyakit dalam itu tuh belum bisa lolos untuk menjadi pegawai di Bank Mandiri. Tapi mungkin kalau misalnya buta warna itu nggak parah ya, maksudnya masih bisa baca nih, masih bisa baca saat tes itu mungkin bisa lolos juga sih. Itu, tapi semoga bisa lolos ya. Dan terakhir ya teman-teman, ini dari Del Sharis. Itu batas untuk tes PKWT-nya itu berapa? Setahu Vanessa untuk batas pengangkatan pegawai tetap atau kontrak atau PKWT ini itu adalah 25 tahun ya teman-teman. Tapi nanti kalau misalnya ada syarat dan juga ketentuan yang berbeda atau berubah, nanti Vanessa akan share juga ke teman-teman kok. Nah, itu sih dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kesaring ya yang bisa Vanessa jawab ya. Semoga bisa membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan juga semoga teman-teman yang saat ini lagi tes itu bisa lolos menjadi pegawai di Bank Mandiri, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video Vanessa dan mohon maaf Vanessa jarang buat video seperti ini gitu karena memang sibuk banget, banyak acara, banyak kegiatan gitu. Terima kasih ya teman-teman sudah setia sama Vanessa and see you next time. Bye bye.